A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku yang ada di Nusantara dimanapun berada. Muslimin muslimat, semoga hari ini dan hari esok dan seterusnya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana, juga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum semuanya, saudara-saudaraku, para pengikut Satrio Benegit semua yang ada di Nusantara dimanapun berada. Insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita juga menjadi bagian dari beliau yang dinantikan oleh para semua umat manusia, umat makhluk, bahkan makhluk, semua makhluk ya, makhluk hidup lah sekalian ya. Bahwasanya tentang video-video saya yang kemarin-kemarin yang membahas tentang Satrio Benegit itu yang apa, yang pro ini, yang kemarin kan membahas soal apa ya, Satrio Benegit yang prosesnya insya Allah yang diuraikan apa ya, yang diuraikan itu selesainya proses, berarti yang beliau ini sudah bergelar Imam Mahdi kan, seperti itu ya toh. Baiklah saudaraku semuanya, ini saya kembali ke tengah atau ke awal-awal perjalanan beliau ini di masa apa ya, pertengahan, di masa pertengahan beliau, proses beliau lah, insya Allah pertengahan ini lur, bukan di awal tapi di pertengahan, yang insya Allah apa yang dialami beliau, yang terjadi beliau ini adalah apa yang sama persis yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kejadian-kejadian yang dialami Rasulullah itu sama juga dialami oleh Satrio Benegit ini atau Imam Mahdi ini. Salah satunya yaitu beliau waktu pada zaman Rasulullah, Rasulullah kan dinaungi oleh sebuah pohon ya, dan kemanapun beliau pergi dan seperti itu ya. Insya Allah pada waktu itu juga beliau itu juga sempat, bukan sempat sih, bahkan beliau mengerti atau berbicara, berngobrol dengan tanaman atau pohon. Itu sama yang terjadi juga dengan Satrio Benegit ini, Kang Bro. Sama apa yang terjadi di dalam diri yang dialami Rasulullah, kelebihannya atau yang dialami peristiwa, semua peristiwa lah, hampir lah kan semua itu kan tak lepas dari perjalanan beliau ya kan. Yang Satrio Benegit juga pernah ya, seperti biasa kan, beliau kan nggak tahu apa-apa ya kan. Tapi kan sebelumnya beliau kok juga dianugerahi sesuatu ilmu pengetahuan yang lain. Tapi kalau yang ini kan beliau kan kaget ya kan. Kok bisa tiba-tiba pohon itu mengajak bicara dengan beliau, kan kaget lur. Bayang no, semua yang terjadi pada diri kita, aduh, tiba-tiba pohon itu bergerak ya kan, maju dan ingin dan ngobrol dengan kita, kan kaget. Nah, mungkin insya Allah yang dialami beliau Satrio Benegit ini memang juga demikian loh, ya kan. Beliau ini kaget itu loh, kok tiba-tiba pohon itu keluar ya kan, terus keluar sampai akarnya terangkat lor, akarnya sampai terangkat sambil berjalan ke arah beliau gitu loh lor, ke arah beliau, dan langkah kagetnya sampai beliau itu mundur atau bagaimana, entah itu posisinya beliau itu waktu itu sedang duduk sendirian di waktu malam ya kan, bukan malam saja, tengah malam ya kan. Kalau nggak seperti itu kan mereka yang lain yang melihat beliau kan takut orang-orang. Nah, di waktu tengah malam di luar waktu ketika itu tidak ada yang melihat atau menyaksikannya peristiwa itu.
Nah, tercabut dari akarnya dan berjalan ke arah Satropene Ketene gitu loh. Jadi alangkah kagetnya ya kan, ngajak ngobrol. Ya gimana lagi, ajak ngobrol ya juga ngobrol juga beliau gitu loh. Kan seperti itu loh. Kan kaget peristiwa yang mereka yang beliau alami kan banyak kejadian-kejadian aneh yang belum pernah beliau lalui sebelumnya ya kan. Bahkan ya beliau ini mengetahui tapi nggak apa ya, nggak se apa, nggak se apa ya, nggak sebesar itulah. Insya Allah seperti itu, nggak sebesar itu, nggak sebesar itu maksudnya kejadian-kejadian yang beliau alami ya. Jadi ya wajar saja beliau kaget dan beliau juga membaca sejarah memang demikian. Nah, jadi ya tak tahu lah seperti itu contohnya. Jadi beliau tahu dan mengerti semuanya kan seperti itu lur. Apalagi banyak lah kejadian-kejadian itu banyak yang terjadi tentang yang beliau alami semua seperti itu katanya semacam-macam lah yang beliau alami ya kan, entah itu waktu siapa ada seorang anak tetangganya. Nah, itu mungkin ini juga pernah, insya Allah pernah terjadi, tetangga anaknya itu hilang atau dibawa sesuatu ya kan. Nah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa untuk mencari dan mengambil kembali anak orang itu yang hilang ya. Beliau itu pernah mengalami seperti itu Lur, ya kan? Seorang apa ya, anak balita lah katakanlah seperti itu, dicari nggak ada yang tahu. Sekian hampir 2 hari lah kalau nggak salah, kalau nggak salah 2 harian lah hilang. Nah, itu secara nggak sengaja beliau ini yang memecahkan masalah itu, yang menemukannya ya kan. Secara nggak sengaja mendengar tangisan. Nah, kalau ada anak kecil nangis di bawah pohon lalu diambil dan dibawa ke kampungnya. Anak siapa ini yang hilang? Oh ini anak ini ya, itulah beliau. Banyak juga ya sejarah-sejarah seperti itu. Bahkan waktu perjalanan waktu Rasulullah perang ya kan di kota Madinah, waktu itu sedang para sahabat untuk menggali atau membuat sebuah pertahanan di kota Mekah. Karena kaum Quraisy sudah akan menyerang atau bagaimana, beliau ini membuat apa ya, pertahanan atau jebakan atau selokan lah, katakanlah seperti itu. Di saat menggali para sahabat, para sahabat ini mencangkul. Waktu mencangkul ini, yang menggali ini tanah ini, secara nggak sengaja kena batu gitu loh. Batu itu sangat besar gitu loh. Batu sangat besar hingga cangkul itu patah ya kan. Berulang-ulang kali para sahabat itu menghancurkan itu gitu loh. Siapa itu, ada kok sejarahnya itu loh. Sejarahnya itu ada. Terus Sayyidina Umar pun juga apa ya, ikut kalau tidak salah. Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah, yang jelas itu yang saya ketahui itu Sayyidina Abu Bakar itu loh. Jadi nggak ada yang mampu, maka kebetulan waktu itu Rasulullah sedang lewat atau mau mencari wudhu atau bagaimana, melihat ada sesuatu keramaian yang terus dihampiri. Memang ada sebuah batu yang sangat besar yang sulit oleh para sahabat ini angkat atau bahkan dipecahkan. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah ini dengan apa? Dengan tangan kosong Lur. Kalau yang lain kan dengan besi, dengan cangkul untuk diangkat pun nggak bisa, nggak gerak. Maka oleh Rasulullah dengan tangan kanannya ini apa ya, oleh tangan kanannya lah dihantam pohon itu, dan maka terbelahlah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau Rasulullah nggak merasakan kalau ada sesuatu kekuatan yang sangat besar di dalam tangan beliau, nggak tahu gitu Lur. Tapi yang melihat para sahabat yang melihat. Nah, mereka pun, para sahabat pun kaget gitu Lur. Kok bisa ada kilatan-kilatan seperti itu gitu loh. Sehingga Rasulullah bertanya pada sahabatnya yang melihat peristiwa itu, menanyakan, apa yang kau lihat waktu aku menghantam batu itu.
saya melihat ada kilatan petir ya Rasulullah, ada kilatan cahaya. Semua itu yang terjadi pada Rasulullah. Sator ini mengalami juga hal juga demikian loh. Pastilah peristiwa seperti itu. Entah itu waktu di mana atau peristiwa bagaimana. Sator Peningit ini menemukan sebuah batu yang amat besar gitu loh. Kok aneh gitu loh dipandang ya nggak tahu lah Allah alam juga. Ini kan yang saya bahaskan apa yang dialami beliau gitu loh. Gini loh ya di mana lagi kan ya kan banyak yang kontroversi tentang Satropi ini kok ada yang berbeda gitu loh. Mereka mengatakan berbeda Satrio Benegit dengan Imam Mahdi, ya nggak apa-apa, itu kan juga pun beda pendapat kan nggak masalah kan seperti itu tuh. Satrio Benegit itu dijuluki Satrio Benegit karena kesatria masih di Benegit, prosesnya masih belum selesai seperti itu. Baru setelah selesai di Benegit maka barulah beliau ini gelarnya berubah dengan gelarnya Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman. Insya Allah seperti itu lur gitu loh. Jadilah nggak apa-apa gitu. Atau adil atau apa bocah angon itu sama, hanya gelar tapi orang yang sama, orang satu. Sekali lagi saya jelaskan, orang satu gitu loh lur. Itu kan hanya sebuah nama, entah ramalan dari manapun, entah dari Joyoboyo, entah dari Prabu Siliwangi, entah dari siapapun wes gitu loh. Itu menurut pendapat saya gitu. Itu hanya sebuah gelar. Kan sekedar semua kan ramalannya kan hampir sama, ya kan, ramalan Joyoboyo atau apa yang di waktu apa waktu dalam Islam waktu dalam Islam Islam kita juga Imam Mahdi menyebutnya juga akan hal yang sama, ya kan? Juga pada agama Hindu pun juga ada di sana, juga Kristen pun juga ada, akan keluarnya pemimpin akhir zaman, semuanya sama ada. Semua kitab-kitab mengatakan demikian ya kan. Tapi mungkin dalam agama yang lain mungkin berbeda, yang ada yang menunggu Isa Al-Masih Ad-Dajjal, itu lain lagi. itu beda lagi loh. Oke lur, kita lanjut lagi insyaallah besok jika ada waktu dan kesempatan oleh Allah. Kita kan hanya berusaha lur. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan lur. Keselamatan dunia akhirat. Ya. Oke lur, terima kasih. Insyaallah bisa kita lanjut lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih lur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.